Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, ada informasi sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengalami kenaikan. Diduga kenaikan disebabkan dampak cuaca di musim penghujan. Harga bahan pokok terpantau di pasar Pagotan Madiun, di mana komoditi seperti sayur, wortel, cabai rawit, tomat hingga selada mengalami kenaikan pada pekan ini. Wortel yang naik ini menjadi Rp15.000 dari sebelumnya hanya Rp10.000 per kilogram. Sementara tomat naik dari Rp7.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Dan cabai rawit naik dari sebelumnya Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara selada naik dari Rp20.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini dikeluhkan warga, terutama pemilik usaha warung. Pedagang menduga kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran ini karena dampak cuaca buruk serta tingginya permintaan untuk kebutuhan MBG. Sementara itu yang juga harganya naik adalah daging dan telur ayam di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut pedagang, salah satu pemicu kenaikan harga karena tingginya kebutuhan daging ayam yang diserap oleh program makan bergizi gratis. Terpantau kenaikan harga daging ayam terjadi di pasar tradisional Pabaeng-Baeng, Kota Makassar. Pedagang mengaku kenaikan terjadi sudah beberapa bulan terakhir. Harga daging ayam potong yang semula dijual dengan harga Rp30.000 kini naik menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan ini tidak hanya terjadi pada daging ayam, namun juga terjadi pada telur ayam. Untuk telur yang jenis super yang sebelumnya dijual dengan harga Rp53.000 naik jadi Rp54.000 per tray. Sementara telur ukuran sedang naik jadi Rp51.000, sebelumnya dijual dengan harga Rp50.000 per tray. Pedagang mengaku salah satu pemicu kenaikan harga daging ayam dan telur ini karena banyaknya permintaan dari dapur makan bergizi gratis karena daging ayam dan telur menjadi menu utama dari hidangan mereka. Sekarang harga ayam bagaimana di sini? Nah, ini ayam, Pak. Biasanya naik 30 ini, biasanya jadi 35. Kalau dengan per ekornya berapa, Pak? Biasa kita jual 55, ini naik sekarang 65. Kira-kira ini kan sudah berjalan juga ini MBG, Pak. Nah, apakah itu salah satu faktor atau seperti apa, Pak? Kemungkinan begitu juga, Pak. Karena kekurangan stok loh. Bukan hanya di Makassar, kenaikan harga ayam potong juga terpantau terjadi di pasar tradisional Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Harga ayam potong yang sebelumnya dijual Rp20.000 per kilogram, naik Rp10.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi karena ayam potong di tingkat distributor diborong oleh SPPG untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Kenaikan harga ini membuat para pedagang merugi karena omset mereka terus turun. Semula pedagang bisa menjual 100 ekor ayam per hari, namun kini hanya bisa menjual 20 hingga 30 ekor ayam per hari. Drastis ya? Itu biasanya dari harga berapa, Pak? Kemarin-kemarin itu bukan bilang naik loncat. Loncat ya? Iya, dulu normal naik 30. Naik 30 ya? Iya, per kilo. Pengaruhnya, Pak, pengaruh kenaikannya Gara-gara kemungkinannya MBG. dari MBG ya? Karena kan gitu biasa, Pak. Alam aja, Ya. tapi kemungkinannya begitu. Di Surabaya, Jawa Timur, harga daging ayam juga masih terpantau mahal. Saat ini daging ayam dijual dengan harga Rp38.000 per kilogram atau naik dari harga normalnya Rp34.000 hingga Rp35.000. Kenaikan harga daging ayam ini bahkan sudah terjadi sejak bulan Agustus lalu, di mana harga sempat menyentuh Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga pakan ayam dan banyaknya permintaan daging ayam untuk kebutuhan makan bergizi gratis diduga menjadi pemicu kenaikan harga daging ayam. Kenaikan harga ini membuat warga terpaksa mengurangi jumlah pembelian dari biasanya. Sementara pedagang mengaku sejak 4 bulan ini omset penjualan menurun. Sebelum ada kenaikan harga, omset penjualan setiap harinya bisa menghabiskan 200
kg, kini hanya 130 kg daging ayam. Ya, di sisi lain, Saudara, untuk mencegah kenaikan harga telur ayam jelang Nataru, Badan Gizi Nasional mengubah menu MBG ke daging dan telur puyuh. Hal ini sesuai permintaan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengganggu stabilitas pangan nasional jelang Nataru. Hal ini disampaikan Wakil Kepala BGN Nani Esdeang usai menghadiri rapat bersama Presiden dan sejumlah menteri lainnya di Istana. Sesuai dengan permintaan Presiden Prabowo, untuk sementara waktu jelang Nataru, protein hewani yang sebelumnya berasal dari telur ayam akan dialihkan ke daging sapi ataupun telur puyuh. Kebijakan ini dimaksudkan agar tidak mengganggu kebutuhan telur ayam di masyarakat jelang Nataru. MBG ini kan banyak banget butuh bahan baku ya. Kami tidak ingin nanti karena ada MBG harga bahan makanan ini tinggi kemudian terjadi inflasi, masyarakat nanti yang kena gitu. Jadi makanya tadi Pak Presiden pesen, wah ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru kemudian Lebaran ya kan, nanti mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh gitu. Supaya nggak mengganggu kebutuhan masyarakat yang mau Nataru dan mau Lebaran untuk kue, terutama telur ya Mas. Saudara, kemudian apa yang perlu dilakukan pemerintah agar MBG tidak memicu inflasi pangan? Apakah membuat menu yang bervariasi bisa efektif? Selesai jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya lebih lengkap bersama ekonom Indef Abra Talatov. Usai jeda kami kembali untuk Anda.